kurang jauh itu. Kadang-kadang muring itu kalau batimetrinya berundulasi atau dasarnya itu nggak keras ya atau pasiran, tapi lempung atau pasiran yang banyak itu bisa tertutup. Sehingga waktu diangkat muring yang tadinya beratnya cuma 500 bisa sampai 5 ton gitu loh. Karena tertutup oleh lumpur gitu. Terus biar aman. Oke. Itu ikan tuh, ada ikan segede gitu. Oh, motret dulu. Selain untuk mengetahui karakteristik perairan utama di Indonesia, penelitian ini juga ditujukan untuk memetakan jalur perpindahan ikan-ikan pelagis seperti tuna dan cakalang, serta mengetahui perubahan iklim. Arus monsun dipercaya membawa banyak klorofil yang merupakan sumber makanan bagi ikan pelagis. Sementara temperatur dan kadar garam massa air yang dibawa oleh arus monsun ikut menentukan intensitas curah hujan. Perairan Indonesia ternyata memiliki peran yang penting dalam menentukan iklim di dunia. Seringkali perpindahan massa air dan juga perubahan suhu di air laut kita menjadi tolak ukur untuk menentukan perubahan cuaca di bagian negara lain. 中国和美国和印度尼西亚共同合作，在卡里马塔和巽他海峡，合作了已经自从2007年到现在已经4年的时间了。我们总共执行了10个航次的海上调查，获取了很多的海洋数据、海流数据。这个航次我们带来了加拿大ROV 的水下机器人，用于观测水下的海洋仪器的姿态，还有利于打捞仪器。这个仪器非常昂贵。Jadi arus monsun Indonesia itu adalah arus yang dipengaruhi oleh monsun Australia Asia. Jadi pada waktu monsun barat laut atau biasanya monsun barat, angin itu dari Asia, jadi membawa massa air dari Laut Cina Selatan. Terus kalau pada monsun timur itu angin dari Australia membawa air dari sana, dari Laut Jawa ke Cina Selatan. Kita ini kan ada arus lintas Indonesia. Dengan adanya arus monsun tadi, itu arus monsun yang dari misalnya aja pada musim barat ya. Musim barat massa air dari Laut Cina Selatan dibawa oleh angin monsun itu tadi, jadi akan mempengaruhi si massa air yang dibawa oleh arus lindo. Arus lintas Indonesia itu biasanya membawa massa air panas, makanya curah hujan di wilayah kita tinggi. Tapi kalau dengan adanya arus monsun ini akan bercampur, makanya itu akan menjadi regulator sehingga mengurangi curah hujan di wilayah kita. Bagi tuan rumah, hasil penelitian ini ternyata sangat berguna untuk para nelayan di seluruh Nusantara. Adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengolah dan menyebarkan data-data hasil penelitian ini. Jadi kalau dari Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, kita itu sebenarnya dalam melakukan penelitian laut itu mendapatkan satu mandat. Itu adalah mengisi data dan informasi untuk 11 wilayah pengelolaan perikanan, yang disebut BPP. Nah, itu adalah salah satu atau dua dari wilayah yang kita amati kerjasama dengan LDIO dan FIO dari China. Hasil penelitian yang kita amati sampai sekarang itu memperkuat analisa teman-teman peneliti dalam penyusunan peta wilayah perakiraan penangkapan ikan.
Laut Indonesia memang terlalu luas untuk didalami. Namun, disitulah letak kekayaan terbesar kita. Tanpa mampu mengeksplorasi seluruh potensi yang kita miliki, rasanya julukan Indonesia sebagai negara maritim hanya akan menjadi sebuah ungkapan klise. Jangan sampai kita hanya menjadi tamu di rumah sendiri.